Baik, kalau siap kita mulai ya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia-Nya Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insyaallah Allah muliakan, penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita berada di awal tahun ajaran baru. Ya, barangkali ini kajian perdana di tahun ajaran 2024-2025, betul nggak? Maka mari kita sama-sama niatkan bahwa kita ini mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita niatkan bahwa kita ini mencari ilmu bukan karena untuk urusan dunia, tapi untuk menggapai ridha Allah yang insyaallah kita akan raih di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ganjaran berupa surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Apa arti ungkapan ini? Siapa yang tahu? Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Barakallahu fiik. Jadi kalau kita berjalan, melangkahkan kaki kita untuk mencari ilmu, maka dengan setiap langkah yang kita lakukan itu akan Allah mudahkan untuk kita jalan menuju surganya. Maka semakin banyak langkah yang kita tempuh ke tempat ini, akan semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Baik, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, pada siang ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Kita akan belajar tentang bagaimana kemudian kita sebagai seorang pencari ilmu harus menunjukkan adab. Ya, adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para sahabat, para tabi'in, para salaf soleh sebelum kita. Dan siang ini kita akan membahas berkaitan dengan adab memilih ilmu, adab memilih guru, dan adab memilih teman. Ya. Apa sih pentingnya kita memilih guru? Ya. Salah seorang ulama mengatakan, inna hadzal ilma dinun falyanzur amman ya'khuduna dina. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian daripada agama. Maka hendaknya seseorang dia memilih, dia melihat dari mana dia mendapatkan agamanya. Artinya kalau kita salah mencari orang, salah memilih orang untuk kita jadikan sebagai guru, atau kita salah memilih sekolah, maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang tersesat karena guru kita salah. Ya. Jadi kita misalnya mau belajar tentang ilmu kedokteran, datangnya bukan ke dokter, bukan ke pakar kesehatan, bukan ke pakar kedokteran, kita malah datangnya ke tukang cukur. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kita akan dapat ilmu yang baik tentang kedokteran atau enggak?
Tidak, yang ada salah alamat. Ya. Kemudian kita ingin belajar tentang bagaimana kemudian caranya menambal ban yang bocor. Tapi kita datangnya ke dokter gigi. Kita minta diajarin, "Dok, tolong dong ajarin saya gimana caranya nambal ban yang bocor." Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Maka disinilah kita kemudian penting untuk memilih siapa orang yang akan kita jadikan sebagai guru kita. Termasuk kita juga perlu memilih ilmu apa yang harus kita jadikan sebagai prioritas. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa ilmu itu ada yang wajib ain, artinya harus kita kuasai sebagai individu, sebagai seorang muslim. Ada yang cukup diwakilkan oleh sebagian orang saja. Ya, contohnya apa yang harus dikuasai oleh sendiri? Ilmu berkaitan dengan sholat, dengan ibadah. Karena kita muslim dan kita punya kewajiban melaksanakan ibadah sholat, maka kita harus tahu tentang ilmu sholat. Apa syaratnya, apa rukunnya, apa sunahnya, apa yang membatalkannya, dan sebagainya. Kita harus tahu sebagai seorang muslim. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan fisika, dengan kimia, kedokteran, dan sebagainya, maka tidak semua orang wajib menguasainya. Ya, karena tidak semua orang punya kapasitas untuk menjadi seorang dokter. Tidak semua orang berkapasitas untuk menjadi seorang arsitek dan sebagainya. Tapi ketika dia menjadi seorang muslim, mau dia dokter, mau dia arsitek, mau dia insinyur, mau dia petani, mau dia ustadz dan sebagainya, mereka punya kewajiban melaksanakan sholat. Yang ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian apa pentingnya memilih teman? Ya? Apa pentingnya memilih teman? Apakah penting kita punya teman yang baik? Penting. Teman yang baik itu perlu kita cari. Teman untuk mencari ilmu itu perlu kita pilih. Jangan sampai karena kita salah memilih teman, kemudian kita menjadi orang yang tidak bersemangat mencari ilmu. Mohon maaf, mungkin di sini tidak semuanya punya motivasi yang sama ketika sekolah di sini, ketika mendaftarkan diri untuk belajar di high school ini. Mungkin ada yang karena ikut-ikutan, ada teman aku pada kesini, jadi akhirnya ikut daftar ke sini. Tapi ada yang, oh saya lihat di sini bagus program-programnya, guru-gurunya juga hebat, saya mau sekolah di sini. Motivasinya beda. Maka kalau kita berkumpul dengan orang, dengan teman yang tidak punya motivasi yang baik, bisa jadi apa? Bisa jadi kemudian motivasi kita yang sudah baik ini terganggu. Bahkan bisa jadi kita yang sudah semangat karena punya teman yang tidak baik, kita menjadi tidak baik, jadi tidak semangat. Ya, ingat ada pepatah mengatakan su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang buruk itu menular. Kalau kita bergaul dengan teman yang, mohon maaf, malas atau belum rajin atau tidak rajin, maka khawatir kita yang sebetulnya rajin ini menjadi terpengaruh oleh teman yang tidak rajin. Kita yang jujur, kita yang tidak pernah melakukan yang namanya mencontek misalnya. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka mencontek, maka bisa jadi kita terpengaruh ya oleh karakter buruk teman yang kita pilih. Karena tadi su'ul khuluqi yu'di, bahwa akhlak yang buruk itu menular. Dan dari segi kekuatan, akhlak buruk itu lebih cepat menular dibandingkan dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu bisa menular juga, tapi penularannya bisa dikalahkan oleh penularan akhlak yang buruk. Ya. Sebagai apa? Sebagai analogi. Kalau kita punya sekeranjang buah jeruk yang mentah atau yang matang tapi tidak busuk, kita satukan dengan satu butir buah jeruk yang busuk, kira-kira apa yang terjadi? Yang busuk ikut jadi muda, jadi mentah lagi, atau yang mentah yang matang standar menjadi ikut busuk? Ya, yang matang, yang mentah jadi ikut
busuk. Kenapa? Karena ada banyak kotoran, ada banyak kuman, bakteri yang kemudian menyebar sehingga tomat atau sehingga buah-buahan jeruk yang bagus tadi menjadi ikut-ikutan busuk. Baik. Kita ambil dari kitab ini, ya, kitab Ta'limul Muta'allim, karya Imam Az-Zarnuji. Beliau mengatakan, seyogianya seorang penuntut ilmu memilih yang terbaik dari setiap ilmu. Artinya ada ilmu yang baik, ada yang tidak. Betul nggak? Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, ketika kita memilih antara yang bermanfaat dengan yang tidak, maka mana yang kita pilih? Yang bermanfaat. Kalau ada ilmu yang bermanfaat dan sangat bermanfaat, mana yang kita prioritaskan? Yang sangat bermanfaat. Ya. Selain itu, ia harus memilih ilmu yang ia butuhkan dalam urusan agamanya pada saat itu. Kemudian ilmu yang ia butuhkan pada masa yang akan datang. Jadi, kalau bicara prioritas, ya tadi, ada yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Yang didahulukan atau yang diambil pasti yang bermanfaat. Karena Rasulullah SAW beliau melarang atau berdoa kepada Allah untuk tidak mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau berlindung pada Allah supaya dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka yang tidak bermanfaat kita singkirkan, kita jauhkan. Ya, bahkan ketika kita punya ilmu, mungkin kita belum tahu ini ilmu ini bermanfaat atau enggak. Ada pokoknya ada kata guru, ini harus dipelajari. Kita belum tahu manfaatnya seperti apa. Maka kita berdoa, Allahumma anfa'ni ma alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang aku pelajari dan ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat untukku. Wa zidni ilman, dan tambahkan untukku ilmu pengetahuan. Ya. Tadi kalau bicara yang bermanfaat dengan yang bermanfaat, maka kita pilih yang paling bermanfaat. Yang penting dan sangat penting kita ambil yang sangat penting. Dibutuhkan dalam urusan agamanya adalah tadi ilmu terkait dengan sholat. Ya, kita harus tahu bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita harus tahu, ya, kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, maka kita harus tahu ilmu berdagang. Ya. Berdagang yang sesuai dengan syariat, mana yang tidak sesuai. Kita harus tahu kewajiban zakat seperti apa dan sebagainya. Kita mau saum, kita harus belajar tentang ilmu saum. Kemudian ilmu yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Nah, termasuk ini ilmu yang sifatnya duniawi. Kalian mungkin sudah punya visi di masa depan. Sudah punya rencana di masa depan, sudah punya cita-cita. Saya pengen jadi apa sih di masa depan itu? Cung di sini yang sudah punya cita-cita? Sudah ya, alhamdulillah. Berarti kalau kalian sudah punya cita-cita, kalian insya Allah akan menjadi anak-anak atau orang-orang yang sukses. Amin. Ya, yang belum, insya Allah akan sukses juga, tapi suksesnya menyusul. Ustaz, kenapa gitu? Nah, coba perhatikan gini. Sukses itu apa sih maknanya? Apa yang disebut dengan sukses? Ada yang tahu? Ya? Berhasil. Berhasil apa? Banyak uang. Jadi sukses itu secara singkat adalah ketika seseorang mampu meraih apa yang dicita-citakan, yang ditargetkan. Oke. Artinya harus punya target dulu. Di sini ada yang suka bermain panahan? Ada yang suka panahan? Baik. Kalau orang memanah, dia disebut sukses itu kalau seperti apa?
Kalau kena targetnya. Wah, misalnya ini papan panahan. Ya, papan target. Saya pengen ngebidik titik yang tengah tuh. Poinnya berapa? 10 misalnya ya. Dibidik, kemudian dilepaskan anak panahnya, pas kena ke titik tengah itu. Sukses atau enggak? Sukses. Maka suksesnya itu ketika dia sudah memiliki target dan dia bisa mencapai target. Kalau misalnya ada orang, wah kalau saya mah nggak akan ke yang titik tengah, nggak akan poin 10, saya mah cukuplah yang di paling luar aja, poinnya 1 misalnya. Dia tembakan ternyata pas ke situ. Sukses gak? Sukses. Karena dia membidik apa? Membidik angka yang paling luar, angka yang paling kecil. Ada orang main panahan, katakan di kepala orang lain dia simpan apa? Apel. Apel besar atau kecil? Besar. Jika dibandingkan dengan bola mata temannya, ya, dia bilang sok tolong simpan apel ini di atas kepalamu, aku akan tembak. Dia bidik. Kenanya bukan ke apel, ternyata kenanya ke mata. Naudzubillah min dzalik. Berhasil atau enggak? Enggak. Karena dia salah sasaran. Walaupun sebetulnya mata itu lebih kecil dibandingkan dengan apel. Ya, jadi kita harus punya apa? Harus punya target dulu baru kita bisa mendapatkan keberhasilan. Kemudian thalibul ilmi atau orang yang mencari ilmu itu harus mendahulukan ilmu-ilmu tauhid. Jadi sebelum kita belajar apapun, kita harus belajar dulu tentang ilmu tauhid, tentang bagaimana kita ini harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ilah kita, Tuhan kita hanyalah Allah. Hanya satu, tidak ada duanya. Kemudian ilmu ma'rifah, ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah melalui apa? Melalui tanda-tanda kebesarannya. Ada orang yang mengatakan begini, Allah itu, ya ini ada sebuah kisah, seorang ateis, dia meragukan adanya Tuhan, termasuk adanya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ateis ini dia mengatakan, apa buktinya kalau Tuhan kamu itu ada? Karena kalau Tuhan kamu itu ada, harusnya kelihatan dong, katanya. Maka orang mukmin itu mengatakan, Allah itu ada karena kita bisa melihat jejak-jejaknya. Kita bisa melihat tanda-tanda kebesarannya. Sebagaimana ketika kita berjalan, walaupun orang yang berjalannya sudah entah kemana perginya, tapi ketika kita menemukan ada jejak langkah kakinya di hadapan kita, maka kita yakini bahwa ada orang yang pernah melewat di tempat ini. Orang ini tidak percaya. Pokoknya kalau Allah itu ada, maka kita harus bisa melihat Allah. Maka kemudian orang mukmin ini, ya, dengan refleks dia menampar pipi orang ateis. Lalu kemudian dia mengadu, "Au, sakit." Lalu kemudian orang mukmin ini mengatakan, "Sakit ya?" "Iya sakit." "Mana sakitnya?" "Ini di sini." "Ini," katanya. "Itu bukan sakit, itu pipi." "Tapi ini pipinya sakit." "Iya, mana sakitnya? Kelihatan gak sakitnya?" Dia baru ngahulang, "Oh iya ya, ternyata ada yang ada tapi tidak kelihatan, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Allah ada, tidak terlihat dan tidak mungkin bisa dilihat di dunia ini, tapi jejak keberadaan Allah bisa kita saksikan dengan jelas, dengan terang benderang. Ya, dan mengenali Allah dengan dalil-dalilnya. Jadi kita harus mengetahui dan meyakini dalil-dalil berkaitan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya ayat qauliyah. Apa ayat qauliyah? Ayat qauliyah. Ayat yang merupakan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an. Dan ada ayat kauniyah. Tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan lewat alam semesta ini. Ya. Coba ada nggak yang pernah memperhatikan makhluk ciptaan Allah dengan sangat detail? Apa? Ada yang pernah melihat, menyaksikan? Jangankan menyaksikan yang jauh, kita lihat diri kita.
Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, dan pada diri kalian, apakah kalian tidak pernah melihat, tidak pernah menggunakan basiroh kalian, akal kalian untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Gak perlu kita melihat yang jauh, kita cukup lihat diri kita. Bagaimana maha kuasanya Allah, maha luar biasanya Allah menciptakan kita dengan sangat-sangat sempurna. Ya. Bagaimana kita menyadari bahwa mata kita bisa berkedip ketika kapirengpenan. Tahu kapirengpenan? Ketika kelilipan kan tiba-tiba langsung mata kita berkedip dan kita gisik atau kita kita gosok mata kita supaya apa? Supaya air matanya keluar, dan air mata itu menjadi salah satu wasilah keluarnya kotoran dari mata kita. Debu itu bisa keluar seiring dengan keluarnya air mata dari mata kita. Ya. Kita bisa bernafas tanpa kita harus menghitung kapan kita mulai bernafas dan berapa kali kita bernafas dalam satu hari. Semua ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata Imam Az-Zarnuji, keimanan seorang mukallid meskipun sah, menurut pendapat kami ia tetap berdosa. Tetapi ia berdosa ketika meninggalkan istidlal. Jadi walaupun kita ikut-ikutan sama guru kita, tetap kita ini sebagai seorang hamba Allah harus mencari dalil sendiri, harus mencari petunjuk sendiri. Jangan begini, kamu kenapa sholat? Dah kata guru saya harus sholat. Tapi kita pun harus mencari sendiri. Kenapa guru saya memerintahkan saya untuk sholat? Kenapa guru saya mengajarkan saya untuk sholat begini dan begitu? Kenapa guru saya mengajarkan kepada saya untuk sholat 5 waktu dan sebagainya? Kita juga sambil cari dalilnya. Oh, ternyata guru saya mengatakan sholat itu wajib karena ada dalil dalam Al-Quran, karena ada dalil dalam hadis dan sebagainya. Ya. Di samping itu ia harus memilih ilmu yang terdahulu, ilmu al-atiq, ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat, para tabiin dan generasi sebelum kita. Bukan ilmu yang baru atau muhdatsat, ilmu yang yang merupakan kreasi dari orang-orang zaman sekarang, kemudian menafikan pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Nah ini, jangan sibuk dengan perdebatan yang mulai muncul setelah wafatnya para ulama kibar, ulama yang besar, ya, ulama terkemuka. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang lebih suka berdebat, tapi kemudian mengabaikan sisi kebenaran ilmu yang dia dapat. Ada pepatah mengatakan tong kosong maksudnya apa tuh? Tong kosong nyaring bunyinya. Biasanya orang yang banyak bicara, ya, apalagi orang yang berdebat, bukan untuk mencari kebenaran tapi untuk mengalahkan lawan debatnya. Biasanya secara keilmuan ilmunya ilmunya rendah. Karena orang berilmu itu ketika dia berdiskusi bukan untuk mengalahkan lawan debatnya, lawan diskusinya, tapi supaya mereka sama-sama mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Baik. Nah, ini disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, adapun memilih guru seyogianya seorang penuntut ilmu memilih yang paling berilmu. Jadi harus mencari guru yang paling berilmu, yang paling paham terhadap masalah yang kita ingin tahu, ingin cari tahu. Dan yang paling waro. Apa waro itu? Ya, waro itu apa? Hati-hati, bukan waro'a di belakang, bukan. Ini pakai ain, waro'. Waro itu artinya berhati-hati, dia sangat takwa, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia khawatir ada perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya pernah cerita, ya, ada seorang ulama namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ini dia adalah seorang ulama yang waro'. Tapi ternyata kewaruannya ini adalah kewaruan yang yang ditularkan oleh ayahnya. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang waro dan kalian melakukan sikap waro,
menunjukkan sikap waro. Maka nanti kelak kalian ketika punya adik, punya anak yang mungkin di masa depan, insya Allah generasi setelah kalian akan menjadi orang yang waro. Nah, saya ceritakan. Jadi Al-Mubarak, ayahnya Abdullah bin Al-Mubarak, mungkin kalian pernah dengar juga. Dia ini bekerja di sebuah kebun. Di sebuah kebun apa? Di sebuah kebun apa? Di sebuah kebun rumman. Di sebuah kebun delima. Suatu hari, ya, tuannya ini datang ke kebunnya dengan seorang tamu. Kemudian kata tuannya, wahai Al-Mubarak, berikan kepadaku beberapa delima yang matang dan manis. Maka kemudian Al-Mubarak ini, ayahnya Abdullah bin Al-Mubarak, dia memetik buah delima, ya, yang dia pikir adalah buah delima yang bukan hanya besar tapi juga apa? Matang dan manis. Lalu kemudian dia berikan kepada tuannya, silahkan tuanku ambil buah delima ini. Maka tuannya ini kemudian dia mengupas buah delima itu, kemudian dia memakannya. Begitu dia makan, dia kemudian merasa keasaman. Kok asam begini? Gitu. Kata dia, wahai Abu Barak, bukankah aku memerintahkan kepadamu, meminta kepadamu untuk memberikan kepadaku buah delima yang matang dan manis? Kenapa kau memberikan kepadaku buah delima yang masam seperti ini? Maka kemudian kata tuannya, ambilkan lain, ambilkan buah delima yang lain. Al-Mubarak kemudian dia memetik buah yang lainnya, dia berikan kepada tuannya. Ketika dia kupas kemudian dimakannya, ternyata masih asam juga. Lalu tuannya agak sedikit emosi. Kata dia, wahai Al-Mubarak, sudah bertahun-tahun kamu kerja di kebun, kamu belum juga bisa membedakan mana buah delima yang matang dengan yang mentah, mana yang manis dengan yang masak. Maka apa jawaban Al-Mubarak? Wahai tuanku, betul memang aku sudah lebih dari 1 tahun, bahkan sudah lebih dari 2 tahun bekerja di kebunmu ini, tapi belum pernah sekalipun aku mencicipi buah delima di kebunmu tanpa seizin darimu. Masya Allah. Jadi dia sudah 2 tahun lebih bekerja di kebun itu, tapi tidak pernah dia memetik buah delima itu kemudian dia konsumsi. Sampai kemudian tuannya ini penasaran, dia tanya ke penjaga kebun sebelah, wahai fulan, apakah benar apa yang dikatakan oleh Al-Mubarak bahwa dia tidak pernah mengkonsumsi buah delima di kebunku ini? Kata petani atau penjaga kebun sebelah, betul wahai tuan, sesungguhnya Al-Mubarak tidak pernah aku lihat dia memetik dan memakan buah delima yang ada di kebun milikmu. Bahkan ketika ada yang jatuh pun dia biarkan jatuh tanpa dipungut, tanpa dimakan. Masya Allah. Ini adalah bukti kewaraan seorang Al-Mubarak. Ya, maka apa maknanya? Bahwa dia berhati-hati, khawatir ketika dia konsumsi, walaupun dia itu adalah penjaga kebunnya, dia khawatir kemudian Allah murka kepadanya. Ya. Nah, anaknya sama, anaknya ini Abdullah bin Mubarak ini dia juga punya tingkat kewaraan yang luar biasa. Saya nggak tahu pernah cerita atau enggak di sini ya. Suatu hari dia berjalan dari Merv, dari daerah Turkistan ke Damaskus, ke Suriah untuk mencari ilmu dengan menggunakan keledainya. Sampai ke Suriah, dia mendapatkan ilmu dari seorang gurunya. Nah, dalam perjalanan mencari ilmu itu dia pernah meminjam pensil, pernah meminjam pulpen dari temannya. Tapi kemudian dia lupa membawa pulpennya itu kembali ke kampung halamannya. Ya, jadi dia pinjam pulpen, saudaraku tolonglah, aku tidak bawa alat tulis. Bolehkah aku pinjam pulpenmu untuk menuliskan satu hadis yang diajarkan oleh guruku? Maka diberikan oleh temannya. Kemudian setelah itu mungkin lupa, dipikirnya punya dirinya, dia masukkan ke tempat pensil, ke tempat pulpen. Ada juga yang mengatakan dia simpan di atas telinganya. Kemudian setelah itu dia pulang. Jadi ulama zaman dulu itu mereka pergi ke luar kota, bahkan ke luar negeri untuk sekedar mencari sebuah hadis. Ya, artinya mereka punya semangat yang bagus. Beda dengan zaman kita sekarang. Kita sekarang akses belajar mudah, tapi malasnya, na'udzubillah. Betul ya? Sekarang kan kita harus mau belajar itu tidak harus pergi ke luar kota, ke luar negeri. Kita cukup buka internet, buka YouTube, buka Google dan sebagainya. Asalkan kita bisa memilih dan memilah mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah,
Pulanglah dia ke Merv. Begitu sampai ke kampung halamannya, dia tersadar. Dia ingat bahwa ada pulpen, ada pena yang dibawa olehnya, yang dia pinjam dari temannya. Maka dia kemudian mengatakan kepada dirinya, sungguh aku tidak akan pulang ke rumahku, tidak akan menginjakkan kakiku di rumahku, sampai aku kembali ke Syam untuk mengembalikan pulpen ini kepada temanku yang aku pinjam. Padahal jaraknya berapa? Jaraknya ribuan kilometer. Dari Turkistan ke Suriah. Ya. Pas begitu dia datang kembali ke Suriah dengan menggunakan keledainya, temannya kaget. Masya Allah, kenapa kamu datang kembali? Dia katakan, wahai saudaraku, aku datang kembali hanya sekedar ingin mengembalikan pulpen yang pernah aku pinjam darimu dan aku lupa mengembalikannya kepada. Maka kemudian kata temannya, apakah karena ini, karena pulpen ini kamu datang kembali ke sini jauh-jauh gitu ya? Maka disinilah kemudian orang-orang melihat kualitas dari seorang Abdullah bin Al-Mubarak, tingkat kewaruan dari seorang ulama bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Ya, baik. Selanjutnya, ya. Nah, selain kita harus selektif memilih guru, maka kita pun harus bermusyawarah, harus minta saran. Kan mungkin kalian ketika bersekolah di sini atau dimanapun nanti, keputusan itu tidak bisa kalian tetapkan sendiri. Kalian mungkin nanya ke teman, nanya ke orang tua, ayah, bunda, umi, abi. Menurut abi sama umi yang bagus aku sekolah di mana? Aku belajar di mana? Aku ngaji di mana? Aku belajar dengan siapa dan sebagainya. Ya, kita harus bermusyawarah supaya apa? Supaya pilihan kita tidak salah dan tidak keliru atau tidak apa? Tidak membuat kita kecewa sendiri. Ya, dan Rasulullah menganjurkan kita untuk bermusyawarah. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, mereka terbiasa melakukan musyawarah. Ya. Ada sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan mahalaka imruun an musyawaratin. Seseorang tidak akan celaka karena bermusyawarah. Ya. Ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Jadi kalau ada apa-apa tuh diskusi, ya milih KM misalnya, milih KM di kelas, ada musyawarah enggak? Ada musyawarah. Menurut kalian siapa nih kira-kira yang cocok jadi KM? Yuk kita pilih bareng-bareng misalnya. Ya, kita pilih berdasarkan hasil musyawarah. Ya. Wa ma nadima man istakhara, dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah, meminta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kemudian ada perkataan yang dikutip oleh Imam Az-Zanuji, kata beliau, ada yang mengatakan lelaki itu ada 3. Lelaki sempurna, bukan merek Tuhan 12 cm ya, bukan merek rokok, ini sempurna. Ada setengah lelaki dan lelaki yang bukan apa-apa. Lelaki sempurna adalah orang yang memiliki pendapat yang benar. Pendapatnya benar, akalnya bagus, sehat, ya, dan bermusyawarah. Inilah laki-laki yang sempurna, lelaki sejati. Setengah laki-laki adalah orang yang memiliki pendapat yang benar tapi tidak bermusyawarah. Dia pintar tapi nggak mau ngomong dengan orang lain, nggak mau diskusi dengan orang lain, nggak mau menerima pendapat orang lain. Atau dia suka bermusyawarah tapi nggak punya pendapat, nggak punya pendirian. Ini setengah lelaki. Dan ada laki-laki yang bukan laki-laki. Ya, ada nggak di sini laki-laki bukan laki-laki? Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang tidak memiliki pendapat, akalnya tidak rosih, tidak kuat, dan dia pun sudah tidak punya pendapat, tidak mau juga bermusyawarah, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya. Dan ketika kita bermusyawarah, sebagaimana kata Ja'far As-Shadiq, ya, bermusyawarahlah atau musyawarahkanlah persoalanmu kepada orang yang takut kepada Allah. Kalau kalian minta pendapat, maka mintalah pendapat kepada orang yang tepat. Mintalah pendapat kepada orang yang takut kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta pendapat kepada orang yang asal-asalan. Wah, pokoknya ada si A itu teh udah tua, lebih tua dari saya, walaupun dia suka mabuk misalnya. Udahlah meminta pendapat ke si A itu, ini menurut A gimana? Pasti bakal apa? Bakal nggak tepat, karena yang kita mintai pendapat bukan orang yang takut kepada Allah. Orang yang suka apa? Orang yang suka mabuk. Yang mabuk itu adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada syair yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam pendapat yang lain, ini adalah pendapat atau pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, bedanya hanya di kalimat awal saja. Kalau Imam Syafi'i mengatakan akhi lan tanalal ilma. Kalau di sini yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji sebagai perkataan dari Ali bin Abi Thalib adalah ala la tanalul ilma illa bisittah. Ingatlah, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an majmu'i habibayan. Aku akan kabarkan kepadamu semuanya dengan jelas. Yang pertama, zakaun. Orang itu dia akan bisa mendapatkan ilmu kalau dia punya kecerdasan. Kita cerdas gak? Kita cerdas gak? Alhamdulillah. Kalau kita, ya kalian semua belajar di sebuah lembaga formal, maka kalian adalah orang yang Allah berikan kecerdasan. Karena nggak mungkin orang yang tidak punya kecerdasan bisa belajar. Ya, orang yang tidak punya kecerdasan itu tidak akan bisa diajarkan untuk membaca, berhitung dan sebagainya. Ketika kita bisa membaca, bisa berhitung, maka itu tanda Allah memberikan kepada kita kecerdasan. Ya, wahirsun, juga dengan kemauan, dengan semangat. Kalau kita tidak punya semangat untuk belajar, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan apa? Ilmu. Ya. Dan besar kecilnya semangat kita menentukan banyak sedikitnya ilmu yang akan kita dapatkan. Wastibarun, dan kesabaran. Harus bersabar dalam mencari ilmu. Termasuk tadi kalian bilang gerah di sini ya saat ini. Maka gerahnya kalian itu harus kalian hadapi dengan kesabaran. Karena kalau misalnya kalian tidak sabar, wah harudang mendingan keluar ke masjid weh. Kalian pergi dari masjid. Kira-kira kalian dapat gak ilmu yang teman-teman kalian dapatkan saat ini? Enggak. Termasuk misalnya ketika kalian ya tidak sabar, kesel ya teh dengerin kajian teh, membosankan, boring gitu ya. Maka ketika kalian tidak sabar, kemudian kalian jadi memilih untuk mengganggu temannya, memilih untuk bercanda dengan temannya, maka kalian tidak akan mendapatkan ilmu seperti yang didapatkan oleh teman-teman kalian. Wabulghatun, dan juga bekal, harta. Apakah belajar perlu modal? Perlu harta? Perlu, walaupun besar kecilnya relatif. Ya, orang tua kalian menyekolahkan kalian di sini berbayar gak? Berbayar. Karena kalau kita tidak berbayar, biasanya tanggung jawab kita akan kurang. Saya dulu pernah kuliah ya di lembaga bahasa Arab yang tidak berbayar. Juga pernah kuliah di universitas yang tidak berbayar. Tapi karena tidak berbayar, kemudian ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kesempatan. Belajarnya tidak serius. Alasannya apa? Bayar dan bayar. Ya, enggak rugi. Ya. Saya pernah tanya, Ustaz, kenapa sekarang kok jadi berbayar? Dulu kan tidak berbayar di sini. Ya, soalnya katanya dulu ada yang ikut kuliah di sini karena gratis dan dapat buku pula, dapat kitab-kitab pula. Ternyata banyak yang cuma seminggu 2 minggu kemudian setelah itu tidak lanjut. Akhirnya apa? Akhirnya sayang, ya, sayang bukunya, tidak termanfaatkan. Juga kita merasa terbebani atau merasa beban kepada apa? Kepada donatur. Donatur sudah membiayai para mahasiswa untuk belajar, ternyata mahasiswanya tidak serius belajarnya. Maka kita sekarang keluarkan nilai, keluarkan nominal, keluarkan biaya. Supaya apa? Supaya orang ada perasaan
sayang. Aduh, sayang kalau nggak sungguh-sungguh kan udah bayar, gitu ya. Maka perlu yang namanya bulghah wa irsyadu ustadzin, dan harus ada bimbingan dari guru, arahan dari guru. Ya ini tadi kita bahas, bagaimana guru yang harus kita pilih. Harus punya rasa takut kepada Allah, harus punya sikap wara, punya keilmuan yang baik dan sebagainya. Wa tuluz zamanin, dan harus atau diperlukan waktu yang panjang. Tidak bisa instan. Kalian gak bisa belajar itu, oh ada ini saya bisa ini ilmu ini, sebuku ini bisa saya kuasai sehari. Ya ngapain harus bertahun-tahun kalau bisa sehari? Misalnya, kira-kira maksimal atau enggak? Tidak akan maksimal. Ya, harus bertahap. Kenapa SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 atau 5 tahun? Karena ilmu itu tidak bisa kita dapatkan secara instan, harus bertahap. Baik. Kemudian, nah ini berkaitan dengan bagaimana kita memilih teman. Ada sebuah syair mengatakan tentang seseorang janganlah kau tanya, cukup lihat saja temannya. Karena seseorang itu mengikuti teman dekatnya. Jika temannya adalah orang yang buruk, maka jauhilah segera. Jika ia orang baik, maka dekatilah. Maka kamu akan mendapat petunjuk. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana orang lain atau bagaimana seseorang, maka kita lihat dengan siapa dia berteman. Kalau temannya adalah orang-orang yang soleh, maka orang yang kita tunjuk itu adalah orang yang soleh juga. Tapi kalau temannya berandalan, ya preman dan sebagainya, maka mungkin walaupun dia belum menjadi preman, dia adalah orang yang tidak baik. Ya, ada pepatah mengatakan burung pipit bergaul dengan burung pipit. Ya, burung burung gagak bergaul dengan burung gagak. Maka ini menunjukkan bahwa pertemanan itu menunjukkan kualitas diri seseorang. Ya, dalam sebuah dikatakan al-mu'minu au al-muslimu mir'atu akhihi. Muslim itu, mukmin itu adalah cerminan saudaranya. Dengan siapa kita bergaul, itulah kualitas kita. Kalau kalian pengen tahu di mana posisi kalian, di mana posisi kita, siapakah kita, maka lihatlah dengan siapa kita bermain, dengan siapa kita bergaul. Kalau ternyata teman-teman yang dekat dengan kita, yang bergaul dengan kita adalah teman-teman yang kita anggap soleh, berarti kita ini termasuk orang yang insya Allah soleh. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita, yang bergaul dengan kita selama ini adalah orang-orang yang kita anggap adalah anak-anak yang tidak baik, maka berarti itulah posisi kita, itulah kualitas diri kita. Ya. Terakhir, ada sebuah nasihat yang disampaikan kepada kita, la tashabil kaslana fi halatihi. Jangan berkawan dengan orang malas dalam semua keadaannya. Nukedul matong di baturan. Ya. Orang malas itu jangan ditemani, jangan dijadikan sebagai sahabat karib. Kam solihin bi fasadi akhara yafsud. Berapa banyak orang yang soleh rusak lantaran rusaknya orang lain. Dia soleh, tapi karena temannya tidak soleh, akhirnya dia jadi ikut tidak soleh. Ada orang yang soleh tidak pernah terlibat dalam peredaran narkoba. Jangankan narkoba, merokok saja tidak pernah. Ternyata dia gaul dengan temannya yang suka mengkonsumsi narkoba. Akhirnya apa? Akhirnya dia terbujuk untuk ikut mencicipi narkoba. Bahkan kemudian tertangkap polisi, dianggap sebagai pengedar narkoba. Ya. Adwal balidi ilal jalidi sari'ah. Penyakit bodoh cepat menular kepada orang yang kuat. Walaupun kita hebat, walaupun kita kuat, walaupun kita cerdas, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka ketidakbaikan itu akan menular kepada kita. Kal jamri yudau fir ramad fayahmud. Seperti bara api yang ditaruh di atas abu, maka akhirnya akan padam juga. Bara api yang menyala, kalau kita simpan di abu, ya maka abu itu akan padam. Walaupun kita soleh, tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah,
maka kesolehan yang ada dalam diri kita ini lama-lama bisa ikut apa? Ikut padam. Itu bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dalam pertemuan kita pada siang ini. Barangkali ada pertanyaan, kita coba jawab dulu pertanyaan. Mudah-mudahan bisa jawab dengan baik ya. Izin minum boleh? Ada pertanyaan, Ustaz? Kita jawab ya pertanyaannya. Jika ada teman dekat dan dia fitnah ke kita, terus kita memikirkan untuk mendoa-doakan yang buruk atau sampai mengirimkan Al-Jabbar untuknya, apakah itu pantas? Nah, ini Al-Jabbar itu apa maksudnya? Kata sakti begitu ya. Jadi ya, kalau kita mau mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak semua perbuatan buruk itu kita balas dengan apa? Dengan keburukan yang sama. Ya, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw mithliha. Jika seseorang atau jika orang lain memberikan kepada kita penghormatan, memberikan kepada kita pujian, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal yang sama. Salah satu contoh, ketika ada orang salam ke kita, mengucapkan assalamualaikum, apa jawaban kita? Waalaikumsalam warahmatullah. Orang lain salam ke kita, assalamualaikum warahmatullah. Dijawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sudah maksimal, maka kita jawab dengan yang semisalnya. Dan ketika orang melakukan keburukan, kita punya dua pilihan. Pertama, kita balas keburukannya dengan yang sebanding. Yang kedua, kita bersabar. Kalau kita membalas dengan yang sebanding, maka kita tidak akan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Tapi kalau kita bersabar, maka kita akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita menunjukkan kesabaran dan mendapatkan balasan yang tidak baik dari orang lain. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kedua, assalamualaikum, saya Azizah dari kelas 9A, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya kita tahu manakah teman yang baik adabnya dengan yang kurang baik adabnya? Terima kasih. Baik. Yang pertama, untuk mengetahui manakah teman yang baik adabnya dan yang kurang baik, ya, kita bisa melihat dari bagaimana kemudian dia dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa melihat dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dan yang paling utama adalah bagaimana seseorang bisa menjaga lisannya. Bukan kalau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau kalian berkata dengan perkataan yang baik, maka Allah akan membereskan urusan-urusan kalian. Biasanya orang yang beradab itu adalah orang yang menjaga lisannya, orang yang tidak asal bicara. Karena Rasul mengatakan orang mukmin itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah orang yang muslim lain merasa selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Orang muslim itu diperintahkan oleh Rasul untuk apa? Untuk menjaga lisannya. Qul khairan aw litasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya berkata yang baik atau diam. Man kafa lisanahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menjaga lisannya, Allah akan menutupi aibnya. Wallahu a'lam. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz izin bertanya,
apakah dalam memilih cita-cita kita harus mengutamakan dalam hal agama seperti ustadz, hafiz, hafizoh, guru dan sebagainya, atau boleh bercita-cita tentang hal duniawi seperti dokter, polisi atau penyanyi. Baik. Sebetulnya dua hal ini bukan dua hal yang bertentangan. Bisa kita ambil dua-duanya, bisa kita ambil semuanya, ya. Apakah kemudian seorang dokter itu tidak boleh dari kalangan ustadz atau tidak boleh menjadi ustadz dan tidak boleh menjadi seorang hafiz atau hafizoh? Oh, tidak. Bahkan sekarang, ya, banyak orang yang dia itu bukan hanya seorang dokter, bukan hanya seorang arsitek, tapi dia juga seorang dai, dia seorang hafizoh, seorang hafiz. Bahkan sekarang banyak universitas-universitas di Indonesia bahkan di dunia yang membuka program beasiswa untuk para penghafal Al-Quran. Ya, saya punya beberapa rekan, anaknya sekolah jurusan matematika dan tidak berbayar karena anaknya hafal Quran. Bahkan ada yang sekarang masuk ke fakultas kedokteran dan dapat beasiswa. Artinya cita-cita duniawi dengan cita-cita ukhrawi itu bukan dua hal yang bertentangan. Bahkan saya menghimbau, mengajak bahwa apapun cita-cita kita, cita-cita kalian, maka jadikan misi kalian yang utama itu adalah menyebarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah dokter, tapi jadi juga dai. Jadilah dokter yang hafal Quran. Jadilah seorang arsitek yang paham agama, yang paham Al-Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk melaksanakan perintahnya, dan semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk kita semua bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meraih cita-cita kita di dunia maupun di akhirat. Kita tutup dengan membaca doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.